Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang resolusi konflik sosial. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa tokoh tentang resolusi konflik. Yang pertama, Levin mendefinisikan resolusi konflik adalah tindakan menguraikan suatu masalah. Selanjutnya, Weizmann mendefinisikan resolusi konflik itu adalah tindakan pemecahan masalah bersama. Selanjutnya, Pisser mendefinisikan resolusi konflik itu adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Dan yang terakhir, menurut Mendes, mendefinisikan resolusi konflik yaitu kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya serta aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Nah, dari keempat definisi menurut para ahli tersebut, jadi kalian dapat menyimpulkan bahwa resolusi konflik itu intinya adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapinya dengan individu lain secara sukarela. Itu pengertian singkat tentang resolusi konflik. Nah, di sini ada kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik. Ada 6. Yang pertama, kemampuan orientasi. Nah, kalau kemampuan orientasi ini di mana individu itu dapat memahami tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri. Kalau kemampuan persepsi itu bagaimana seseorang itu mampu memahami bahwa setiap individu itu berbeda, mampu melihat situasi yang ada seperti mampu atau memiliki rasa empati dan tidak menilai orang lain secara sepihak. Jadi harus mendengarkan dari dua sisi. Selanjutnya, kemampuan emosi. Nah, kalau kemampuan emosi ini mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai rasa emosi yang ada pada dirinya, termasuk rasa marah, takut, frustasi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini meliputi kemampuan kita dalam mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain, serta mampu menangkap dan menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau kemampuan berpikir kritis ini, bagaimana kalian atau seseorang itu mampu memprediksi dan menganalisa situasi konflik yang sedang dialaminya. Yang terakhir, kemampuan berpikir kreatif. Nah, kalau kemampuan berpikir kreatif ini dimana seseorang itu mampu memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai alternatif jalan keluar. Nah, di sini kan konflik itu dapat muncul karena adanya perbedaan cara pandang seseorang. Jadi sehingga dengan adanya resolusi konflik ini diharapkan dapat mengurangi atau menghindari terjadinya suatu konflik. Nah, hal ini akan dapat menciptakan kedamaian di anggota masyarakat itu. Nah, jadi selanjutnya di sini ada 4 dimensi perubahan dalam melihat dan menganalisa perubahan. Yang pertama personal, yang kedua relasional, yang ketiga struktural, dan yang keempat budaya. Kalau personal itu
dimana konflik itu mempengaruhi secara emosional, pengetahuan, perilaku, dan spiritual individu. Jadi setiap individu itu tingkatannya berbeda, tapi di sini akan mempengaruhi emosional, pengetahuan, perilaku, spiritualnya. Jadi di situ akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, relasional. Relasional ini konflik itu mempengaruhi relasi sosial di mana di dalamnya terdapat hubungan antar kekuasaan, kekuatan, saling ketergantungan, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Yang ketiga, struktural. Struktural ini merupakan perubahan karena adanya dampak konflik yang berkaitan dengan akar-akar konflik itu, dimana nanti akan berhubungan pula dengan struktur ekonomi, politik, dan sosial yang ada di sekitarnya. Yang keempat, budaya. Budaya ini dalam dimensi perubahan itu dapat dilihat dari perspektif normatif. Sini maksudnya adalah pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu. Konflik ini dianggap mempengaruhi atau berpengaruh secara luas dalam mempengaruhi nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat dalam memandang suatu konflik dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan tentang resolusi konflik. Jadi yang harus kalian ingat itu mengenai pengertian resolusi konflik tadi. Selanjutnya tentang bagaimana kita mampu mengelola resolusi konflik itu, dan ada 4 dimensi perubahan dalam menganalisa perubahan itu. Nah, itu yang kalian ingat. Jadi Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.